Perkenalkan, nama saya Zida Mufidatul Husna, NIM 53050020061 dari Prodi Akidah Filsafat Islam semester 5. Saya akan membacakan biografi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir di Roccassasche, Italia pada tahun 1255. Menyandang nama Aquinas yang merupakan nama leluhur. Ia menjadi orang besar dan berpengaruh pada abad pertengahan. Tidak hanya sebagai teologi dan filsuf, Thomas Aquinas juga seorang frater Dominikan Italia, pujangga gereja yang juga disebut dokter gereja dan termasuk dalam imam Katolik. Sebelum menjabat dalam berbagai pekerjaan tersebut, Thomas berkuliah di sebuah universitas yang pada saat itu baru saja didirikan oleh Kaisar Napoli. Apa yang menyebutnya bahwa kala kuliah di sana, Thomas berkenalan dengan Aristoteles dan Ibnu Rushdi. Sebagai hidup Thomas Aquinas dihabiskan untuk hukum alam, negara, dan kekuasaan. Hukum alam atau natural law merupakan partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi atau internal law. Bertitik tolak dari hukum kodrati. Eksistensi negara bersumber dari sifat alamiah manusia. Kemudian manusia adalah makhluk sosial dan politik. Negara memiliki sifat dan karakter dasar yang mirip dengan mekanisme kerja alam semesta atau tatanan hierarki. Selanjutnya, negara sebagai suatu sistem tukar-menukar pelayanan demi mencapai kebahagiaan dan kebaikan bersama. Mengapa manusia membutuhkan negara? Manusia membutuhkan negara di antara lain, yang pertama, manusia bagian integral dari alam atau man the substance, man the animal, man the moral agent. Yang kedua, manusia bertindak sesuai dengan inteligensinya. Yang ketiga, seorang manusia sederajat berhadapan dengan manusia lainnya. Yang keempat, kekuasaan datang dan berasal dari Tuhan, penguasa alam semesta. Yang kelima, namun kekuasaan tetap merupakan suatu organisasi manusia yang terikat pada hukum manusia. Tugas dan kewajiban penguasa. Yang pertama, kekuasaan harus dipergunakan demi kebaikan bersama dan tidak dibenarkan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, penguasa memiliki kewajiban kepada rakyatnya. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kebijakan hidup bersama. Yang keempat, mengarahkan rakyat untuk mencapai kebahagiaan hidup abadi setelah mati. Yang keenam, membela dan menjaga keadilan. Yang ketujuh, menjaga perdamaian. Bentuk-bentuk negara monarki terbaik. Klarifikasi bentuk negara. Yang pertama, jumlah penguasa satu atau beberapa atau banyak orang. Yang kedua, tujuan-tujuan negara bersangkutan kebaikan bersama. Yang ketiga, bentuk negara. Yang keempat, monarki versus tirani. Yang kelima, aristokrasi versus oligarki. Yang keenam, demokrasi politik versus demokrasi. Yang ketujuh, bentuk negara terbaik adalah pemerintahan oleh satu orang atau monarki. Yang kedelapan, lebih memungkinkan terciptanya perdamaian dan kekuasaan negara. Yang kedelapan, kenegaraan, perdagangan atau tujuan dan cita-cita yang bersifat destruktif dapat dihindari. Yang kesembilan, sesuai dengan hakikat hukum kodrat di mana alam selalu diperintah oleh satu oknum. Penguasa tirani. Tirani merupakan bentuk negara yang terbentuk. 1. Demokrasi meskipun buruk dari dapat diterima dibanding tirani. Yang kedua, penguasa tiran muncul karena tidak adanya pengawasan atau kontrol terhadap kekuasaannya. Yang ketiga, tindakan preventif untuk menghindari penguasaan tirani. Yang keempat, penguasa harus diangkat berdasarkan pemilihan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat. Yang kelima, membatasi kekuasaan penguasaan tunggal. Yang keenam, pemilikan kekuasaan secara bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.